Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ya, sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah, itu tugas kita. Nah, di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan ingin ke surga. Loh, Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Dan dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kemudian seorang mantan muslim, ya ini sudah bapak-bapak, dan saya melihat bagaimana kemudian dia itu menemukan jalan yang lurus. Kalau sebelum menjadi Kristen, dia selalu berkata, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan ternyata jalan yang lurus itu adalah Yeshua HaMashiach. Di mana Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dan teman-teman sekalian, ini hal yang sangat luar biasa, di mana yang dipaparkannya di awal adalah Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam rumah Bapa, perikopnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita sudah melihat bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar jalan, bukan hanya sekedar kebenaran, bukan hanya sekedar hidup, tetapi dialah tujuan umat manusia. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, mari kita langsung saja untuk menyimak terlebih dahulu apa yang menjadi paparan materi atau khutbah yang disampaikan oleh seorang bapak yang tentu saja ini mantan muslim. Kita lihat videonya berikut ini. Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ya, sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah, itu tugas kita. Nah, di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan ingin ke surga.
Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menjadikan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Luar biasa ya. Baik, teman-teman sekalian, kita tepuk tangan dulu. Teman-teman, ketika kita melihat narasi-narasi seperti ini sebenarnya bukan barang baru ya. Tetapi ya harus terus diulang-ulang. Karena apa? Karena banyak orang yang belum menyadari hal ini. Itu sebabnya saya dan teman-teman semua harus tetap eksis di media sosial ini untuk terus memberitakan ini. Ya. Suarakan kebenaran. Bacakan ayat-ayat Alkitab. Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya tidak ada yang binasa. Karena itulah tujuan Allah datang ke dunia. Ya, melalui firman-Nya yang hidup. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari dalam ayat yang ke-36, Yohanes 3:36, barang siapa yang percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup kekal. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada atasnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jelas apa yang sudah dikatakan tadi, tidak ada pemimpin agama manapun, tidak ada nabi, tidak ada rasul manapun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Lihatlah buku suci yang ada. Bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, teman-teman sekalian. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan menuju kepada Bapa. Di luar itu tidak ada jalan yang sampai kepada Bapa. Ingat bahwa Yesus pergi kepada Bapa itu artinya Yesus pergi ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Karena Bapa atau Allah Bapa itu adanya di sorga. Dan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yesus sudah menjanjikan. Apa dikatakan teman-teman sekalian? Ya, mari kita melihat ya. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dikatakan begini teman-teman. Ya. Aku ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Inilah jaminan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Anda mendengarkan video ini, menonton video ini, ya, jika Anda non-Kristen, bukalah hati saudara. Belajarilah siapa Yesus yang sebenarnya. Jangan hanya menyoroti kemanusiaannya, tapi Anda harus melihat keilahian yang ada di diri Yesus. Ingat bahwa Yesus memiliki yang namanya Duinatur, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Kenapa? Karena Dia adalah firman Allah yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baik teman-teman sekalian, semoga teman-teman semua ya dikuatkan dengan menonton video yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Teman-teman sudah mendengar dari awal hingga sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.